Selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Nah, kali ini saya akan menyambung bagian yang kedua, yaitu persinggungan variabel-variabel penelitian antara psikologi, manajemen, dan tentunya dari administrasi. Jadi banyak topik-topik penelitian yang ranahnya psikologi bisa dipakai, bisa diterapkan di manajemen dan administrasi. Ini adalah kelanjutan dari part yang pertama. Maka yang dimulai dengan sustainable employability atau lapangan pekerjaan berkelanjutan. Ini biasanya membahas mengenai kapasitas pegawai untuk berfungsi di tempat kerja atau pasar tenaga kerja sepanjang mereka bekerja atau selama masa bekerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke perceived family support atau dukungan keluarga yang diterima. Jadi ini membahas bagaimana seorang pegawai, karyawan, atau pekerja dalam menjalankan tugas pekerjaannya didukung oleh keluarganya. Kan kadang-kadang orang itu bekerja terpaksa, tetapi tidak didukung oleh orang-orang di sekitarnya atau di keluarganya. Kemudian kita lanjut ke 32, yaitu perceived organizational support atau dukungan keluarga yang diterima. Nah, ini bercerita atau membahas atau mengupas mengenai bagaimana dukungan organisasi. Nah, ini biasanya bercerita mengenai keuangan dan kebijakan. Bagaimana penerapan dari keuangan yang digelontorkan maupun kebijakan yang dilakukan itu berdampak kepada pegawai bagaimana. Itulah sasarannya. Yang kemudian adalah perceived social support atau dukungan sosial yang diterima. Nah, bagaimana seorang pegawai menerima dukungan dari rekan kerja, bawahan, atasan, kolega, dan seterusnya. Nah, apakah dalam pekerjaannya itu dia menerima katakanlah misalnya bantuan pemikiran, bantuan tenaga, bantuan misalkan ya dukungan emosional dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 34, work standard availability, ketersediaan pekerjaan yang diperpanjang. Nah, apakah dalam bekerja itu dia punya prospek cerah ke depannya, itu nanti arahnya ke karir, ke promosi jabatan, dan seterusnya. Kita lanjut. Performance appraisal atau penilaian kinerja. Ini juga topik yang sangat bagus untuk kita teliti. Karena kinerja itu bukan sebatas kinerja dan itu harus dinilai. Nah, ada biasanya kalau penilaian kinerja itu ada KPI, Key Performance Indicator, atau dan lain-lain. Kita bisa browsing atau check it out ke sumber-sumber yang lain. Selanjutnya, ada itu interpersonal citizen behavior atau ICB. Jadi ini kependekannya bukan OCB ya, tapi ICB karena interpersonal citizen behavior. Nah, itu adalah perilaku kewarganegaraan dalam suatu organisasi dalam hubungannya dengan rekan kerja. Bagaimana sikap kita terhadap rekan kerja kita lintas pribadi atau secara perseorangan. Oke, kita lanjut ke halaman yang 3 atau ke nomor yang 37. Ada di sini organizational dehumanization atau dehumanisasi organisasi. Ini biasanya adalah membahas bagaimana pengalaman seseorang pegawai yang merasa menjadi objek organisasinya atau perusahaannya, merasa dirugikan oleh organisasi. Nah, efeknya adalah merasa bahwa kesejahteraannya dirusak. Nah, ini juga sangat penting untuk diteliti untuk kita semua. Barangkali ada yang berminat, silahkan saja. Kemudian ada work-life conflict atau konflik antara pekerjaan dan keluarga. Apakah permasalahan di rumah bisa berbuntut kepada tidak bagusnya kinerja seseorang atau misalnya karir seseorang di dalam suatu organisasi yang tidak baik berdampak kepada ketidakharmonisan di keluarga.
Nah, itulah yang perlu dibahas. Kemudian ada organizational climate atau iklim organisasi. Nah, iklim organisasi akan menceritakan bagaimana suasana bekerja, interaksi antar pegawai, apakah tensinya, konfliknya, ataukah perselisihannya bagaimana, apakah iklimnya adem ayem, sejuk, tidak ada permasalahan, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke nomor 40, yaitu work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Nah, ini juga sangat banyak ya dipakai oleh orang-orang administrasi maupun manajemen, yaitu bagaimana antara pekerjaan dan keluarga atau di dalam luar perusahaan, di luar perusahaan maksudnya, tidak ada persinggungan apa-apa. Jadi seimbang. Kita mau melakukan hal di dalam keluarga tidak mengganggu pekerjaan. Kita melakukan pekerjaan di dalam pekerjaan kita di organisasi tidak mengganggu kepentingan kita di keluarga kita. Jadi kira-kira begitu ya pembahasannya. Lanjut, kita masuk ke berikutnya adalah turnover intention atau keinginan untuk mengundurkan diri. Nah, ini membahas bagaimana, kenapa seorang pegawai, pekerja, karyawan mau keluar, apa yang menyebabkannya? Kenapa dia harus resign? Kenapa harus dia berpindah tempat kerja? Kenapa dia harus mengundurkan diri? Selanjutnya, ada itu 42, abusive supervision atau pengawasan yang menyesatkan. Apakah atasan saya itu atau atasan setingkat di atas saya itu menyesatkan saya dengan menggunakan kekuasaannya untuk mengatur saya, untuk mengarahkan saya. Padahal sebenarnya prosedur ketetapannya tidak begitu. Nah, ini adalah sebuah dilematis bagaimana kita harus loyal kepada atasan ataukah mengikuti peraturan. Seharusnya kan bisa dua-duanya. Tetapi kadang-kadang di dalam satu perusahaan kita mengesampingkan aturan untuk menghormati atasan kita. Dan sebaliknya, kita tenggang rasa kepada atasan kita, tetapi melabrak aturan. Nah, kira-kira begitulah. Kemudian, ada itu work attitudes atau sikap kepada pekerjaan. Apakah kita antusias, apakah kita cuek-cuekan, apakah kita apa adanya, apakah kita mau tak mau, apakah kita suka tidak suka, apakah kita memble dan giat atau apa gitu. Ataukah sikap kita stagnan untuk tetap setia atau bagaimana. Itu akan dijabarkan di situ. Kemudian ini ya nomor 44, work resilience atau ketahanan dalam bekerja, yaitu kemampuan untuk merespon tekanan, menghadapi kesulitan dan mengatasi tantangan di dalam pekerjaannya ataupun di dalam dunia pekerjaannya, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ini sangat menarik untuk diteliti. Selanjutnya ada personality inventory atau data-data pribadi yang diperoleh secara individual. Nah, ini juga menarik karena ini membahas mengenai karakteristik pribadi yang dimiliki seseorang. Apakah dia mampu beradaptasi dalam lingkungan kerjanya, punya ambisi tertentu untuk mengejar karir, jabatan, keuangan, dan seterusnya. Apakah dia mempunyai kemampuan sosial dalam berinteraksi dengan sesamanya, atau dia memiliki sensitivitas interpersonal, dia punya hubungan yang cakap dengan orang lain maksudnya, kemudian ada sikap kehati-hatian, kemudian ada rasa ingin tahu, ingin mencoba sesuatu yang inovatif, ingin mencoba sesuatu peruntungan yang baru, atau melakukan hal-hal dalam pekerjaannya melalui pendekatan pembelajaran. Nah, inilah yang akan dibahas di sini. Kemudian ada yang ke-46 adalah organizational deviance atau penyimpangan ya di dalam organisasi. Kenapa ini bisa terjadi penyimpangan? Apakah karena kita ikut arus perubahan? Apakah karena kita mencoba improvisasi? Ataukah karena belajar yang baru, trial and error, tapi belum ada pengalaman sebelum-sebelumnya? Selanjutnya adalah work experience atau pengalaman dalam bekerja. Ini juga sangat bagus ya untuk kita teliti ya. Untuk kita teliti ya, tentu kalau dalam bekerja, kalau kita mau melamar pasti ditanya, kamu sudah pengalaman bekerja sebelumnya berapa tahun?
apa kemampuan kamu, apa keahlian kamu, seberapa lama kamu dalam bekerja untuk bidang tertentu atau beragam bidang apa-apa saja yang kamu kuasai dalam bekerja. Nah, ini akan menjadi bahan rujukan, bahan referensi untuk menerima atau mendepak orang yang melamar atau mempromosikan orang-orang yang cakap untuk naik ke level atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke organizational justice perception atau persepsi keadilan di dalam organisasi. Nah, ini juga bagus untuk kita teliti ya. Siapa tahu di antara kita mau, silakan saja. Kemudian ada yang disebut dengan organizational learning atau pembelajaran organisasi. Nah, ini pembahasan mengenai proses atau cara agar setiap pegawai terus-menerus belajar dan merubah dirinya ke arah positif atau ke arah yang lebih baik. Tentu ke arah yang lebih baik dalam konteks pekerjaan adalah keterampilan bekerja dan pengetahuan dalam bekerja. Nah, ini juga sangat berbeda dengan learning organization. Organizational learning berbeda dengan learning organizational. Mungkin, nah silahkan cari nanti apa itu learning organizational. Tentu ini berbeda dengan yang nomor 49 ini. Saya lanjutkan adalah job pressure atau tekanan pekerjaan. Nah, kenapa dalam bekerja seorang pegawai atau karyawan mendapatkan tekanan? Apakah atasan tidak senang kepadanya? Apakah karena konflik? Ataukah karena apa? Silahkan diteliti nantinya. Kemudian adalah effective commitment atau komitmen efektif. Nah, ini turunan dari komitmen organizational. Nah, komitmen organizational biasanya ada 3 ya. Nah, ini salah satunya yaitu komitmen afektif atau sisi emosional yang kuat bagi organisasi. Seorang pegawai itu mampu setia, mampu bertahan, tidak mudah lupa dengan organisasinya. Sehingga kalaupun ada godaan-godaan dari perusahaan lain atau organisasi lain untuk ikut tergabung bersama mereka, dia akan bertahan. Karena dia memiliki apa? Effective commitment. Selanjutnya, saudara-saudara, ada yang disebut dengan work design atau rancangan pekerjaan. Bagaimana seorang pemimpin, seorang manajer dalam mengelola pekerjaan, dalam membagi-bagi pekerjaan, dalam mendistribusikan pekerjaan kepada pegawai-pegawainya. Selanjutnya kita masuk ke 53 yaitu servant leadership atau kepemimpinan melayani. Ini adalah turunan dari a variable leadership atau kepemimpinan ya. Jadi ini biasanya membahas orang ya yang mengutamakan pelayanan dan menghindari privilege atau dia orangnya tidak gengsi. Nah, ini sangat jarang ya kepemimpinan melayani, tidak neko-neko dan tidak belagu, tidak pamer-pamer kekuasaan ya. Barangkali kalian mau yang seperti itu, silakan diteliti. Lanjut, ini ada authentic leadership. Sama seperti yang sebelumnya ini adalah turunan dari leadership atau kepemimpinan otentik. Ya, ini membahas mengenai pola perilaku pemimpin dalam menempatkan dirinya benar-benar sebagai pemimpin. Nah, posisi di sini dia benar-benar memposisikan dirinya sebagai pemimpin asli, pemimpin tulen, pemimpin yang benar-benar ya tidak memanfaatkan jabatannya sebagai pemimpin. Dia menjadi pemimpin dan dia melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin karena dia memang pemimpin. Nah, kita lanjut, yaitu transformational leadership. Ini sama juga turunan dari leadership atau kepemimpinan transformational. Ya, kepemimpinan yang sigap, tanggap, serta mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan mampu melakukan kebijakan tepat akan perubahan yang terjadi. Jadi di sana sini pasti di dalam perusahaan pasti ada yang namanya dinamika, naik turun, begini dan begono. Nah, bagaimana seorang pemimpin mampu menerapkan kebijakan, keputusan, rancangannya tepat sesuai yang dibutuhkan pada saat terjadi perubahan atau dinamika tersebut. Selanjutnya adalah coworker support atau dukungan rekan kerja. Nah, ini juga membahas bagaimana hubungan interpersonal maupun secara tim atau kelompok di antara satu lingkup kecil pekerjaan atau secara umum di dalam organisasi. Tentu kita membutuhkan yang namanya rekan kerja. Nah, kalau di manajemen kan ada rekan kerja.
Nah, sekarang ini pengembangannya adalah dukungan rekan kerja. Ini juga bagus untuk diteliti. Selanjutnya, kawan-kawan, ini ada 57 yaitu coworker knowledge sharing. Nah, ini juga bagus. Ini pengembangan dari coworker tadi atau pengembangan dari rekan kerja. Apakah rekan kerja kita mampu membagikan pengetahuannya kepada kita? Tentu dalam konteks pengetahuan bekerja, keahlian bekerja. Ya, kadang-kadang kan ada istilahnya itu hal-hal tertentu kita perlu menyembunyikan. Misalnya kalau kita mau mengerjakan ini, kalau lebih bagus ini, nah saya yang bisa, orang lain itu tidak bisa. Kalau saya yang bisa, maka saya terus dipakai oleh atasan. Nah, kalau saya terus-terusan begini, maka saya akan dianggap sebagai ahli dan orang yang sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau orang tersebut itu keluar, minggat dari perusahaan? Siapa yang menggantikannya? Dan disinilah peran komunikasi itu perlu. Nah, sehingga kalau misalnya distribusi pengetahuan itu merata bagi semua pegawai, inilah iklimnya akan bagus. Tidak ada sikut menyikut, senggol menyenggol. Nah, itu pengembangannya nanti ke situ. Ke konflik, ke komunikasi, dan seterusnya. Nah, ini artinya rekan kerja yang berbagi pengetahuan ya. Oke, silakan kalau mau berminat silakan, monggo kawan-kawan. Selanjutnya, 58 withdrawal behavior atau penarikan perilaku. Ya, silakan juga diteliti kalau mau, silakan, monggo. Kemudian ada emotional labor atau perasaan pegawai akan tuntutan pekerjaannya dengan mengesampingkan perasaan emosi yang sesungguhnya. Nah, ini kalau bahasa pasarannya namanya makan hati. Harusnya kita emosi, kita harus bisa menahan perasaan untuk tidak marah, tidak kesal, mukanya tidak mumet di hadapan atasan. Nah, bagaimana kita berperilaku ketika ada sesuatu masalah, kita tidak menunjukkan ekspresi adanya masalah. Nah, inilah yang disebut dengan emotional labor. Dan seterusnya adalah competitive advantage, yaitu adalah keunggulan kompetitif. Ya, bagi seorang pegawai, bagi sebuah organisasi, ini perlu diterapkan. Nah, kalau kita berminat, silahkan menggunakan variabel ini, atau topik penelitian ini, untuk menjadi bahan masukan kamu dalam pengajuan judul. Silahkan saja. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Atas perhatian semua, saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Semoga Anda bisa mengajukan judul, bisa menyelesaikan skripsi sampai tuntas. Salam tuntas skripsi.